Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pemalang TV channel. Masih bersama saya Fidek dalam program Kandah Misteri. Nah, kebetulan malam ini saya ditemenin sama Mas Ipung ya, biar suasana semakin hangat. Betul nggak Mas? Betul. Iya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan buat subscribe-nya, like dan komen. Oh iya, Jangan lupa share. betul sekali. Tombol loncengnya itu diklik biar nggak ketinggalan kalau kita sudah upload video itu. Betul. Malam ini saya ingin ceritakan bahwa banyak DM yang masuk di akun sosial media saya bahwa ada salah satu teman dari Pemalang TV channel minta ceritain dong cerita-cerita mistis yang ada di Gunung Cimat atau Gunung Mendelem ya. Kalau sekarang lebih familiar dengan Gunung Cimat karena sekarang sudah ramai sekali ya buat tempat objek wisata. Dan malam ini saya sudah menghadirkan narasumber untuk menceritakan gimana sih, apa sih kejadian yang telah terjadi di Gunung Cimat. Kita sebut Gunung Cimat aja ya, biar teman-teman semua tahu. Nah, di sini narasumber kita sudah kita hadirkan, kita kasih kopi, kita kasih ya, untuk biar ceritanya itu asik Dan dari kita sendiri memang belum pernah mendengar sama sekali. Ya, Jadi tidak ada rekayasa. Saya pun belum pernah dengar gitu. Ya. Makanya kita hadirkan narasumbernya langsung. Betul sekali Mas Ipung. Ya, kita kenalan dulu buat narasumbernya di sebelah saya. Yang saya Mas Iman Tato. Mas Iman Tato, kegiatan sehari-hari Mas? Ya sekarang kan tidak ada susah ya kan, gara-gara corona kita sepi Ya, jadi sulit, jadi ya kesibukan sehari-hari biar nggak suntuk kita mancing di sungai ya, kegiatannya sementara itu kan buat penghibur gitu. Ini sebelum masuk ke dalam cerita Mas Iman Tato belum cerita. Mas Iman Tato kasih tahu dulu buat teman-teman yang ada di Saya dijelasin ya. Gunung Mendelem itu gimana? Iya betul. Jadi begini ceritanya, itu tuh saya pernah bareng-bareng teman saya itu mau naik ke Gunung Mendelem itu kan. Jadi waktu itu tuh sekitar tahun 2000-an. Tahun 2000. Ya, waktu itu saya soalnya masih remaja itu kan, masih bujangan, dan teman-teman juga ya masih bujangan semua itu. Jadi waktu itu kita itu kalau nggak salah ada orang 12 kita itu ke sana. Satu daerah. Ya, satu RT itu, anak-anak itu 12 orang lah. Itu pun kita waktu itu kan ibaratnya orang tua itu kan masih susah lah ibaratnya ya kan. Jadi kita juga uang nggak punya ya kan. Jadi kita cuma bawa perbekalan beras, patungan lah, kita patungan beras itu kan. Patungan. Kalau boleh tahu tujuannya apa tuh Mas? Ya kita pengen tahu aja gitu kan, maksudnya di sana itu ada apa gitu kan, kita lihat pemandangan di sana seperti apa kan, seperti itu. Jadi kita orang 12 itu kita bawa beras. Waktu itu kita berapa lah, 2 gelas buat gitu kan, buat persiapan Ya, patungan nanti lah, di sana gitu kita makan gitu kan. Terus kita itu kesana itu karena kita nggak punya duit itu, jadi kita nebeng truk gitu kan, Ngompreng lah ya. ngompreng kita, ada truk kosong kita stop, kita naik bareng-bareng gitu kan. Dari desa saya itu, desa Kalimas itu ke perjalanan ke Gunung Mendelem, kita dari kampung itu kita naik truk turun di Bandung lokal itu kan, kecamatan, kita turun, kita nyambung lagi mobil lagi tuh, kita nunggu truk lagi yang arah Sobelik itu kan,
kita nyambung situ, kita naik, kita turun di pertigaan yang arah ke Gunung Mendelem itu. Kalau boleh tahu ini 12 orang itu salah satunya udah ada yang pernah kesana atau belum? Oh belum. Belum. Jadi semuanya itu belum ada yang pernah ke sana, belum. Jadi belum ada yang punya pengalaman apa-apa, belum pernah. Cuman kita itu hanya penasaran, kita pengen tahu gitu kan. Iseng sambil jalan-jalan. Iseng kita ke sana. Terus setelah kita nyampe di sana, kebetulan saya yang ke tempat juru kuncinya itu waktu itu. Setelah sampai di sana. Jam Berapa itu, Mas? Ya sekitar jam 1 siang. Ya. Jam 1 siang itu saya ke juru kuncinya. Terus juru kunci itu bilang sama saya gitu kan, kalau istilahnya kita naik gunung itu kita nggak boleh kita pakai jaket kulit, Yang bahan-bahan dari kulit nggak boleh. bahan dari kulit, sabuk kulit nggak boleh gitu kan. Terus kita juga nggak boleh buang air di atas puncak itu, kita nggak boleh. Terus juru kunci itu bilang, kalau saya kan bilang kita itu kita bawa tenda ya kan, Ya, mau kita camp. bawa tenda, jadi kita tuh pengen camp di atas gitu. Ya. Nah, juru kunci itu bilang maksudnya kalau mau ngecamp di bawah Ya. itu, di bawah, nanti kalau ke atas saja, nanti kalau mau istirahat di bawah turun lagi gitu kan. Ya. Habis dari situ kita langsung ke atas itu. Jadi Itu kita kita- jam berapa, Mas? Jam berapa? Ya sekitar jam setengah 2, jam 2-an itu kita ke atas. Kita itu bawa perbekalan minum itu cuma sedikit, jadi kita pas kebetulan di bawah ada mata air itu kan, mata air. Jadi kita bawa jerigen itu kita isi air dari mata air itu, Ya. kita isi. Ke dalam. Nah, setelah itu kita baru naik ke atas itu. Berhubung kita naik semuanya itu pada kecapean, naik karena kita nanjak ya kan, kita naik. Jadi air perbekalan itu habis kita di jalan. Sambil naik itu belum Iya. ngecamp udah habis duluan. Sebelum kita nyampe di atas itu udah habis, diminumin tuh Iya. air mentah itu kan, diminumin habis semua. Nah, air itu udah habis, jadi kita nggak punya perbekalan apa-apa kecuali kita bawa beras itu, Ya. sama Indomie itu waktu Ya. itu kan. Terus sesampainya di atas kan ada makam itu di atas, Ya. ada makam, entahlah itu makam siapa. Saya juga diceritain sama kuncinya itu, maksudnya ini makamnya ini nanti doanya ini gitu kan. Cuman saya karena udah lama saya agak samar-samar gitu lah, kita lupa gitu. Jadi ada salah satu teman saya itu yang namanya Halim itu, Ya. dia cukup lumayan masalah ilmu agama itu kan. Jadi dia yang memimpin doa di situ. Doa kita dikir di situ, kita kirim Al-Fatihah buat yang ada di situ gitu. Ya. Baru kita membuat tenda itu. Sampai di situ itu di atas atau di Di atas itu. Udah di atas itu. Udah di Itu atas. jam berapa itu kira-kira? Itu sekitar jam 3:30 itu. 3:30 ya. 3:30 kita nyampe di atas. Berarti Gunung Jimat itu nggak terlalu tinggi ya? Enggak. Itu tuh Jam segitu udah sampai sebenarnya puncak. dia itu bukan kayak Gunung Merapi yang lain itu yang tinggi-tinggi seperti itu, bukan. Dia itu sebenarnya kayak boleh dikatakan seperti Gunung Gajah itulah, kayak bukit gitu kan, cuman dia agak tinggi gitu, Iya, enggak tinggi-tinggi banget kayak Gunung Merapi itu. Jadi dia sedang lah gitu kan. Jadi kita udah nyampe di sana, udah berdoa, udah apa, kita baru kita lihat-lihat itu kan pemandangan gitu kan. Dari atas itu emang indah sekali gitu kan. Kita bisa lihat kampung di bawahnya gitu kan. Kita juga udah ngibarin bendera kita senang gitu Iya, kan. iya. Sampai ke sana lah ya. Sebentar, itu 12 orang itu kan bendera tadi ya? Maksudnya Iya. apakah 12 orang itu komunitas atau apa itu? Mas? Ya bukan, kita itu ya anak-anak biasa, bukan komunitas ya, bendera. Tapi ada nama gitu? Ada lah. Ada. Kita Namanya apa? Gempa kita kan. Oh, saya pernah Gempa, dengar. ya itu. Jadi kita udah situ,
Terus kita baru mendirikan tenda. Saya lupa waktu itu kalau kita itu nggak boleh Ngecamp di atas. camp di atas. Oke. Saya lupa waktu itu. Saya Harusnya juga- langsung turun ya. Harusnya bikin camp tuh di bawah. Oh. Cuman saya lupa itu, nggak inget. Saya ingatnya cuman itu doang yang sabuk itu nggak boleh buang air gitu kan. Ya. Jadi saya juga nggak kepikiran itu, saya lupa. Nah, tenda udah dibikin, kan udah sore itu, Oh. sekitar jam 5-an, kita, aduh, lapar ya kan, aduh, kita pengen makan gitu. Tapi bingung, kita pengen makan, kita mau nanak nasi, air nggak ada, bingung. Ada teman saya itu, dia nggak sengaja mau bikin tiang ya kan, Ya. buat itu yang bikin ini lampu buat nyantolin lampu. Oh, nyataran ya. Dia nebang bambu itu di sebelah itu kan, bambu. Di Nah atas. ternyata di bambu itu ada air di dalamnya itu, air. Ya. Jadi pas kebetulan ada airnya, wah ini ada airnya itu, ya kan? Kita bisa masak nih pakai ini, gitu kan? Jadi kita nebangin pohon bambu itu, kita tebangin pohon bambu itu, kita kumpulin airnya buat nanak nasi ceritanya itu kan? Jadi buat nanak nasi, buat bikin indomie, ya kan? Buat lauknya gitu. Udah selesai, itu makan-makan, udah kita santai itu kan, santai-santai. Nah menjelang mau maghrib itu tuh pemandangan indah banget dari atas itu. Jadi lampu-lampu kampung tuh Kelihatan ya. kelihatan indah banget itu. Cuman pas begitu agak mau malam itu, jadi kita itu ketutup sama kabut. Jadi kabut itu tebal banget. Jadi jarak pandang kita itu, kita kan pakai lampu petromak waktu itu. Jadi kita nggak punya senter, nggak punya apa, kita pakai lampu petromak. Jadi jarak pandang kita itu cuman, kita dari sini itu cuman sekitar 2 meter 3 meter lah jarak pandang kita. Soalnya kita gelap, Ya. gelap kelihatan putih, putih semua gitu, nggak kelihatan apa-apa gitu kan. Nah di saat mulai malam itu sekitar jam 8-an itu suasana udah mulai Mencekam. ya mulai kita karena takut Ya. apa gimana gitu kan, kita udah nggak bisa ngelihat apa-apa. Jadi perasaan anak-anak tuh udah pada was-was, pada bingung. Oh, jadi semua ini ya, semua takut. Iya, soalnya kita juga kita kan masih labil, kita masih kecil-kecil ya kan, masih anak-anak, maksudnya masih ABG. Ya. Jadi sampai sekitar jam 10 malam. Iya. Jadi menjelang jam 10 malam itu suasana mistis itu mulai terasa. Anak-anak merasa mencekam, takutan. Padahal belum ini ya. Berarti takut sendiri karena situasinya ya. Iya, pertama karena jarak pandang kita pendek, terus suara-suara hewan-hewan itu kan, ada kayak suara burung, ada kayak suara ular, mendesis-desis gitu. Jadi anak itu pada panik. Ya. Nyampe sekitar setengah 12 itu, anak-anak itu semakin panik itu. Panik. Nyampe ada yang mau pulang. Ya nekat itu dia, saya mau pulang gitu kan. Terus saya bilang jangan pulang, karena kita itu melihat aja kita jarak pandang kita itu terlalu pendek. apalagi kalau kita nyampe turun itu kita lebih berbahaya lagi gitu kan. Saya tahan itu, Takutnya saya itu kan, terprosok ke bawah kayak gitu. saya tahan, jangan pulang, mending kita tetap di sini saja gitu. Bareng-bareng ya. Nah itu anak-anak bikin api unggun itu perapian buat ngangetin tubuh ya kan, pada kumpul di situ. Tapi berkumpul itu rasanya, tapi walaupun rame tapi takut gitu.
Iya. karena ada. Terus setelah itu mulailah ada bayangan-bayangan aneh gitu kan, kayak kelebatan hitam itu kan. Iya. Jadi anak-anak juga ada yang melihat, ada yang enggak gitu kan. Ini Ya. yang bikin saya penasaran. 12 orang kok takut gitu loh. Iya, iya. Nah, makanya saya tunggu, maksudnya sebenarnya apa yang terjadi gitu loh. Iya. Ya karena rasa takut itu kan susah, sekalipun kita banyak tapi kan kita namanya kita masih ABG lah ya, kita masih ABG gitu, remaja gitu kan. Jadi kita juga nggak ada orang tua di situ kan. Terus perasaan takut itu malah bertambah gitu. Terus ada suara-suara itu kan, anak-anak jadi bertambah, ada yang ngajak pulang, ada yang begini kan, panik. Oh, iya, iya. Anak-anak menjadi panik gitu kan. Nah, menjadi panik. Setelah itu ada kejadian yang bikin saya, sesudah itu saya ketawa gitu. Iya, maksudnya ada lucu-lucunya Ada lucunya, gitu iya. kan. Jadi salah satu teman saya itu yang punya nama Kastol itu, Iya. Kastol, Kastol. dia itu ceritanya pengen buang hajat. Iya, iya. Nah, Mules gitu. sekali ya. Mules dia, istilahnya mules gitu kan. Udah rasa panik, takut, tapi dia mules. Wah, anak-anak pada bilang, ini gimana nih? Dia pengen buang hajat gitu kan. Pas giliran saya ke belakang, nyamperin ke belakang tenda, saya bilang, Tol, nggak boleh buang hajat di sini gitu kan. Iya. Dia sambil ketakutan, Iya. mukanya pucet banget Iya, dia. iya. Gitu kan. Aduh, udah nggak tahan gitu katanya. Aduh, iya kan. Aduh, kita Iya, iya. gimana? Aduh, kita udah nggak boleh buang air di situ. Iya, iya. Dia malah buang hajat di situ. Ya kan, bikin ada rasa ketawanya itu, sesudahnya itu ada rasa ketawa. Cuman waktu itu kita nggak ketawa, Iya. jadi kita cemas, tambah Iya, cemas, iya, iya. karena kita merasa melanggar gitu kan. Langgar. Kita kencang gitu Setelah lah ya bahasanya. itu anak-anak pada panik, saya juga panik. Saya saking pusingnya, saya saking takutnya, saya masuk dalam tenda, teman-teman pada di luar. Saya itu di dalam tenda aja, saya nggak berani apa-apa. Ya, ngumpet saya Iya, di dalam iya. tenda itu ceritanya. Habis itu sampailah itu jam sekitar pagi ya kan. Tahu-tahu saya bangun tidur itu, matahari udah mulai bersinar gitu Ya, kan, ya. agak kabut juga, udah agak mendingan. Mendingan ya. Barulah rasa takut itu hilang. Rasa takut itu hilang. Setelah itu kita biasa masak buat sarapan. Oh iya, pagi-pagi. Masak buat sarapan. Kita terus habis selesai masak, kita sarapan, kita bincang-bincang bentar. Semalam begini gitu Iya. kan, pada cerita. Terus iya, saya juga lihat begini, saya dengar begini gitu kan. Apa itu Mas yang Ya, beda? Maksudnya jadi- bisa diceritakan secara detail nggak? Kira-kira sosok apa gitu? Ya, kalau yang buang hajat itu, dia itu kayak melihat hitam tapi panjang gitu, cuman kurang begitu jelas gitu kan, karena kabut gitu Iya, kan. iya. Makanya dia pas dibilang nggak boleh buang hajat di sini, dia tuh pucat banget, nggak taunya dia melihat hal semacam itu gitu kan. Jadi makanya dia tambah ketakutan, nggak taunya seperti itu. Terus suara-suara kayak gitu kan, kayak gagak tapi bukan gagak gitu kan. Nah itulah. Terus setelah siang hari itu sekitar jam 10-an kita Turun. emang niat turun lah, kita takut ya kan. Kita mau nginep lagi juga kita nggak mungkin, perbekalan juga cuma sedikit, terus kita juga takut. Akhirnya kita pulang itu sekitar jam 10, kita beres-beres, kita pulang, kita turun, kita turun. Nah di tengah perjalanan turun itu ada bapak-bapak mencari rumput. Bapak-bapak mencari rumput itu. Terus kita bertanya sama bapak-bapak itu, Pak, lagi ngapain Pak? Gitu kan.
oh ini nyari rumput gitu. Adik dari mana gitu kan, saya habis Nginep di atas. nginep pak di atas. Terus bapak itu bilang, aduh dek kenapa nginep di atas gitu kan, aturan kalau mau nginep di bawah gitu kan. Terus saya bilang, pak maaf saya lupa malam gitu kan, saya pas udah nyampe di atas udah bikin tenda saya baru ingat, makanya saya nggak berani cerita sama teman-teman saya gitu kan. Terus saya nanya sama bapak itu, pak semalam ada suara-suara gini gitu kan, kayak burung gagak tapi bukan burung gagak gitu kan. Terus bapak itu bilang, oh itu ular karena dia. Oh jadi dia itu bentuknya ular, dia menunggu di atas itu. Ular berarti ya. Ular. Jadi bapak-bapak itu menjelaskan itu, bilang kalau di atas itu adalah penghuninya ular. Makanya kita langsung turun, wah kita udah merasa tenang ya kan, udah merasa tenang kalau kita udah nggak di situ lagi, kita udah pulang gitu. Nah jadi cuma sampai di situ kita, terus kita perjalanan pulang. Jadi itulah cerita pengalaman. Itulah Berarti yang penampakan yang dilihat teman mas yang lagi buang ada itu mungkin iya Mungkin itu mungkin ular yang diceritakan bapak itu gitu kan. Cuma karena saking istilahnya takutnya. saking takutnya, terus saking gelapnya kabut semua, jadi kurang begitu jelas. Jadi penampakan itu kurang begitu jelas, cuman dia lihat kayak panjang gitu kan, seperti itu. ngeri. Makanya bapak itu kan bilang, "Karena kalau bapak itu saya ceritain itu cuman suara, tapi dia bilang seperti itu, berarti cocok dengan teman saya itu. Istilahnya kalau teman saya melihat itu berarti masih bisa terhubung lah. Bapak itu bilang itu, oh berarti itulah yang di situ gitu kan, namanya Sosok siluman ular. iya. Jadi terus kita pulang. Jadi itulah ya sedikit penjelasan, maksudnya pengalaman lah, pengalaman yang dialami saya dan teman-teman saya itu. Ya nggak begitu serem sih, cuman maksudnya ini kan cuma pengalaman gitu kan. Nah, semenjak kejadian itu ada balik ke sana lagi nggak? Oh enggak, Enggak ya. jadi itu cukup istilahnya kita sekali cuma ke situ, istilahnya kita pengen tahu gitu kan ya. Jadi itulah ya, kita perjalanan kita ke Gunung Mendelem atau Gunung Jimat, karena dikatakan Gunung Mendelem itu karena dia posisinya di desa Mendelem, makanya orang menyebutnya Gunung Mendelem. Padahal kalau kata judulnya itu aslinya sebenarnya adalah Gunung Jimat seperti itu. Jadi ya itulah mas, jadi yang cuma saya bisa ceritakan. Ya. Itulah. Mas Iman kasih pesan-pesan buat teman-teman yang hobi mendaki ataupun hobi jalan-jalan ke eksplor alam lah ya, khusus untuk teman-teman channel Pemalang yang ingin bepergian ke Gunung Jimat. Apa namanya ya, pesan-pesannya itu seperti apa sih yang boleh dilakukan ataupun yang nggak boleh dilakukan seperti itu? Ya kalau bagi saya itu, menurut saya itu kan, karena kita itu udah pernah ke situ, jadi kita cuma ngasih saran, patuhi pesan-pesan dari orang tua di situ. Ya, juru kunci lah ya. kita patuhi, karena beliau lebih mengerti daripada kita Ya. gitu, supaya kita itu selamat. Ya. Teman sih Bung? Ya kalau dari saya apa ya, kalau misalkan mau mendaki gitu ya, hendaknya jangan dari iseng ya, istilahnya harus prepare-nya harus lebih. Terus apabila berkelompok ya kita harus bikin tunjuk salah satu sebagai leader, berbekalan yang cukup, terus jaga sopan santun ya, karena di hutan itu kan kita manusia itu sebenarnya ada dunia lain gitu di samping kita. Ya, betul. Itu aja. Jadi kita harus saling berdampingan. Iya. Mungkin itu aja sih. Ya, buat teman-teman clear sedikit cerita dari Mas Iman. Intinya ketika kita bepergian ke suatu tempat, ya tetap
kembali lagi seperti kemarin saya bilang bahwa kita harus sopan santunnya harus ada juga ya, nggak boleh jahil, dan yang paling utama ketika kita dikasih pesan sama orang yang lebih tahu mengerti wilayah tersebut ya kita harus lakuin seperti itu. Gitu ya Mas ya? Iya ya, Oke. seperti itu. Ya, Mas Iman, terima kasih banyak karena sudah berbagi sedikit cerita pengalaman Mas Iman jalan-jalan ke Gunung Jimat. Baik, buat teman-teman channel Pemalang yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Jangan lupa like juga dan jangan lupa komen di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa panggil atau ada ide-ide lain dari teman-teman channel Pemalang. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kanmis.